Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Afni Murtia dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 2018 Universitas Baitur Rahmah pada tahun 2020. Proposal penelitian ini saya ambil bagian ataupun bidang marketing atau pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Alasan saya mengangkat sebuah judul penelitian ini yaitu alasan objektifnya mengingat bahwa persaingan dunia teknologi smartphone yang semakin meningkat, terutama pada sebuah produk smartphone Samsung, dan tidak terlepas akan adanya persaingan harga, sehingga memerlukan metode ataupun strategi yang tepat dalam menetapkan harga jual produk, sehingga akan meningkatkan ketertarikan konsumen. Selain itu, harga merupakan faktor penting bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Untuk itu, penulis tertarik mengangkat sebuah judul yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 2018 Universitas Baitur Rahmah. Alasan subjektifnya, penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis dikarenakan tersedianya sumber data dari literatur yang terdapat dari sumber-sumber penelitian untuk mendukung penyelesaian penelitian ini, serta kajian ini sesuai dengan ilmu penulis ekonomi, serta didukung oleh tempat penelitian yang terjangkau dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya, fenomena masalah. Di sini, fenomena masalah yang terdapat pada sebuah produk Samsung ini yaitu di mana penjualannya pada tahun 2019 ke 2020 yang mengalami penurunan. Maka di sana dapat kita ketahui bahwa terdapatnya permasalahan pada penjualannya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, adapun teori pendukung mengenai penelitian ini yaitu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, keputusan pembelian adalah beberapa tahapan yang dilakukan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian didefinisikan juga sebagai sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa. Selanjutnya, terdapat beberapa jurnal pendukung di sini yaitu 4 jurnal yang mana 2 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Di sini saya hanya mencantumkan 3 jurnal. Salah satu jurnal nasionalnya yaitu oleh Nur Atika Rahmawati Agung Budiatmo pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung di Kota Semarang. Sedangkan salah satu jurnal internasionalnya yaitu oleh Dewi Mulyasari pada tahun 2019 yang berjudul The Effect of Product and Product Quality The Effect of Product, Price and Product Quality on Purchasing for Samsung Brand Handphone amongst the Surakarta Student. Selanjutnya, masuk kepada faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi variabel keputusan pembelian yaitu variabel Y-nya. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, di antaranya yang pertama citra merek. Dengan adanya citra merek yang baik, maka keuntungan yang tinggi bagi produsen dari konsumen akan produk tersebut. Yang kedua, kualitas produk merupakan mutu dari produk yang akan diproduksi dan kemampuan pelayanan melebihi harapan konsumen, di mana produk yang baik akan meningkatkan minat beli konsumen. Selanjutnya, harga. Harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan suatu barang. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi suatu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran pembelian. Selanjutnya, adapun variabel independen atau X-nya pada judul penelitian ini yaitu yang pertama, kualitas produk merupakan variabel X1 dan harga merupakan X2 dan keputusan pembelian merupakan variabel dependen atau Y-nya. Selanjutnya, kita masuk pada bab 1, terdapat beberapa poin
Yang pertama, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Definisi latar belakang penelitian. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Dermawan Wibissono 304. Jadi, sebelum menentukan sebuah judul penelitian, maka seorang peneliti diwajibkan untuk menentukan suatu masalah terlebih dahulu. Masalah tersebut kemudian dijadikannya sebagai latar belakang diangkatnya sebuah judul yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, pola alur latar belakang. Dalam membuat latar belakang penelitian ini, kita harus berbentuk piramida terbalik atau runcing ke bawah. Di sini yang pertama kita harus menjelaskan introduction terkait objek penelitiannya terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, introduction-nya adalah mengenai sebuah smartphone atau ponsel. Kita harus menjelaskan seperti apa yang akan kita teliti ini dan apa yang akan kita teliti ini. Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, kebutuhan manusia terhadap informasi meningkat, dan untuk mendapatkan informasi tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan menjelajah dunia maya atau menggunakan internet, buku, jendela untuk memperluas cakrawala melalui komunikasi menggunakan ponsel atau handphone. Selanjutnya kita menjelaskan variabel Y-nya. Kita harus mendefinisikan variabel yang kita teliti, kemudian kita simpulkan pengertiannya menurut bahasa sendiri, dan faktor apa saja yang mempengaruhi variabel Y kita tersebut. Di sini variabel Y pada penelitian ini yaitu keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan menurut Kotler dan Armstrong 2008, keputusan pemilihan adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pemilihan suatu produk. Keputusan pembelian didefinisikan juga sebagai sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya, kita harus menjelaskan setelah variabel X1-nya, kemudian variabel X2 dalam penelitian ini yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah karakter yang dimiliki oleh sebuah produk dan dikatakan berkualitas apabila telah melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, kehandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan variabel X1 dan X2-nya, barulah nantinya kita akan menemukan fenomena masalah pada penelitian kita ini, lalu kita mengerucut ke bawah langsung menuju ke penutup, dan di sana barulah kita menyimpulkan sebuah judul penelitian kita. Selanjutnya, di sini ada harga yaitu X2-nya. Menurut Zakaria dan Astuti, menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan. Selain itu, menurut Manus dan Lumanau 2015, 697 menyatakan harga mempunyai peran penting untuk proses pengambilan keputusan, yaitu peranan alokasi dari harga adalah untuk membantu para pembeli untuk memperoleh produk atau jasa dengan terbaik berdasarkan kekuatan daya belinya. Selanjutnya, adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya di sini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan pedoman dan referensi, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Dan dapat dijadikan kajian lebih luas dalam pembahasan ini. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustakanya, dan terdapat beberapa poin. Yang pertama 2.1 kajian teori, yang terdapat beberapa poin juga. Kita menjelaskan variabel dependen atau Y-nya, variabel independen X1,
Selanjutnya, kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdapat beberapa poin. Yang poin pertama 2.1 kajian teori yang terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama variabel dependen atau Y, variabel independen X1-nya, variabel independen X2, kemudian 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 hubungan antar variabel, 2.4 kerangka konseptual, 2.5 hipotesis penelitian. Selanjutnya, pada 2.1 kajian teori yaitu menjelaskan tentang variabel independen atau Y-nya. Di sini variabel independennya yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dari beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya yang meliputi nilai-nilai yaitu norma yang dianut masyarakat, persepsi yaitu cara pandang sesuatu, preferensi yaitu rasa suka pada suatu produk. Yang kedua, faktor sosial meliputi kelompok yang mempengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Yang ketiga, faktor teknologi yang meliputi transportasi pribadi, alat tangga, audiovisual, internet seluler. Yang keempat yaitu faktor pribadi yang meliputi usia, pekerjaan, kondisi, keuangan, dan gaya hidup. Selanjutnya, indikator dalam keputusan pembelian yang pertama, kemantapan pada sebuah produk yaitu didasarkan pada mutu, kualitas, dan faktor lain yang memberikan kemantapan dalam membeli suatu produk tersebut. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk, pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam melakukan pembelian produk. Yang ketiga, kecepatan dalam membeli sebuah produk, yaitu sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan secara cepat. Yang ke D yaitu proses keputusan pembelian, yaitu tahapan yang dilakukan pembeli untuk mencapai suatu keputusan pembelian. Selanjutnya, 2.1.2 variabel independen atau X1-nya yaitu di sini kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2014.2, 11, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan distrabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan, dan lainnya. Adapun indikator kualitas produk yaitu untuk mengukur kualitas produk menurut David dalam buku Fandi Tijiptono 2013.2134, kualitas produk ada memiliki 8 dimensi. Di antaranya yang pertama, performance atau kinerja, yang kedua fitur atau ciri-ciri, yang ketiga reliability atau reliabilitas, yang keempat conformance to spesifikasi atau kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima durability atau daya tahan, yang keenam serviceability, yang ketujuh estetika, yang kedelapan perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan. Selanjutnya kita masuk kepada perspektif terhadap kualitas produk. Ada beberapa bagian. Yang pertama, transcendent approach, yaitu kualitas sangat subjektif dan sulit didefinisikan dan digambarkan secara konkret. Yang kedua, product based approach, yaitu kualitas produk digambarkan dalam beberapa atribut produk yang bisa diukur. Yang ketiga yaitu user based approach, yaitu kualitas produk terrealisasi apabila kepuasan konsumen maksimal. Yang keempat, manufacturing based approach, produk dikatakan berkualitas apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, value based approach, yaitu harga sebanding dengan manfaat yang diperoleh pembeli dan pengguna produk. Selanjutnya, hubungan kualitas produk dan keputusan pembelian. Kualitas produk dan keputusan pembelian sangat erat kaitannya. Konsumen pasti ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Nur Atika Rahmawati, Agung Budiatmo pada tahun 2018, bahwa dalam penelitiannya terdapat pengaruh yang positif antara kualitas produk, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian. Artinya di sini, semakin baik suatu kualitas produk, citra merek, dan harga, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk pada variabel independen atau X2-nya. Di sini variabel independennya yaitu harga. Menurut Zakaria dan Astuti menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari harga beserta pelayanannya. Selanjutnya adapun indikator-indikator dari harga menurut Kotler dan Armstrong 2008.2278,
Ada beberapa indikator yang mencirikan harga. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga, daya saing harga. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat. Yang C-nya, tujuan penetapan harga. Menurut Fandi Tijiptono, terdapat beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama, survival. Yang kedua, laba. Yang ketiga, return of investment. Yang keempat, pangsa pasar. Yang kelima, aliran kas. Dan selanjutnya, poin selanjutnya hubungan harga dengan keputusan pembelian. Menurut Alma, tahun 2013, harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga dan keputusan pembelian sangatlah berkaitan erat. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan suatu subjek pokok dalam melakukan suatu pembelian dan harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayar konsumen saat melakukan pembelian. Selanjutnya, 2.2 penelitian terdahulu. Di sini saya hanya mencantumkan salah satu penelitian terdahulu, yaitu oleh Nur Atika Rahmawati Agung Budiatmo pada tahun 2018, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Galaxy J Series di Kota Semarang. Adapun tabel variabel penelitiannya di sini kualitas produk sebagai X1, citra merek X2, harga X3, keputusan pembeliannya Y. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik non-probability sampling. Dan hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil penelitian secara simultan, kualitas produk, citra merek, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan menyumbang 77,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun perbedaannya yaitu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, di mana penulis mengambil penelitian di Universitas Baitur Rahmah Padang, sementara penelitian terdahulu terdapat di Kota Semarang. Selanjutnya persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel penelitian kualitas produk dan harga sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependennya. Selanjutnya kita masuk pada poin 2.3 yaitu hubungan antar variabel. Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung, studi kasus pada mahasiswa angkatan 2018 Universitas Baitur Rahmah pada tahun 2020. Kualitas produk terhadap keputusan pembelian sangatlah erat kaitannya. Konsumen pasti ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk yang berkualitas akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga nantinya akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk tersebut. Yang kedua, harga terhadap keputusan pembelian. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel, di mana setiap saat dapat berubah-ubah menurut Alma 2013. Harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dalam uang. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan suatu subjek pokok di mana ingin membeli suatu barang atau jasa, sedangkan harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayar konsumen ketika ingin membeli suatu barang atau jasa tersebut. Selanjutnya 2.4 kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Di sini terdapat beberapa variabel. Yang pertama variabel X1-nya yaitu kualitas produk dan variabel X2-nya harga, sedangkan keputusan pembeliannya sebagai Y. 2.5 Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dicari kebenarannya. Maka dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, kualitas produk atau X1 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang kedua, H2, harga atau X2 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. H3, kualitas produk X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini yang pertama, 3.1 jenis penelitian, 3.2 tempat dan waktu penelitian, 3.3 variabel penelitian, 3.4 populasi dan sampel, 3.5 jenis data dan sumber data, 3.6 teknik pengumpulan data, 3.7 instrumen penelitian, 3.8 uji validitasi dan uji reliabilitasi, 3.9 tingkat capaian responden atau TCR, dan 4
3.9 tingkat capaian responden atau TCR. 4.0 definisi operasional. Yang pertama 3.1 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif. Penelitian ini didesain untuk meneliti tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa angkatan 2018 Universitas Baitur Rahmah tahun 2020. Tempat dan waktu penelitiannya itu, tempat atau lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Universitas Baitur Rahmah Padang, dan waktu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui kuesioner pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020. Pada 3.3 variabel penelitiannya yang menjelaskan tentang identifikasi variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, definisi variabelnya yaitu kualitas produk dan harga. Selanjutnya, 3.4 populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Adapun populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Baitur Rahmah Padang angkatan 2018 tahun 2020. Sampelnya adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian menurut umur 2013. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian saja dari populasi tersebut. 3.5 jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan dari responden, yaitu mahasiswa angkatan 2018 Universitas Baitur Rahmah Padang pada tahun 2020. B. Sumber data. Data yang digunakan yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa perantara. Data primer ini memerlukan kuesioner atau angket. Sedangkan data sekunder, data yang tidak langsung, memberikan data pada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 3.6 Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara membuat suatu daftar persyaratan yang sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan data yang digunakan. Selanjutnya, dokumentasi, metode yang digunakan pencarian informasi dari data-data yang bersumber pada tulisan, majalah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, studi kasus. Teknik ini menggunakan pencarian informasi data-data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, 3.7 instrumen penelitian. Yang pertama, variabelnya yaitu kualitas produk atau X1, di mana indikatornya yaitu performance, fitur, produk, kesesuaian, kehandalan, daya tahan, kemampuan diperbaiki. Sedangkan skala variabelnya sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Instrumennya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sumbernya yaitu OWUSU 2013-184. Pada harga X2-nya, indikatornya yaitu harga yang ditetapkan, keterjangkauan harga, kesesuaian harga. Skala variabelnya sama dengan kualitas produk, instrumennya juga sama, sedangkan sumbernya yaitu dari Rando Nuo 2013-720 dan Wenas. Selanjutnya, pembelian keputusan atau Y, indikatornya yaitu mengenali kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif. Skala variabelnya juga sama dengan kualitas produk dan harga, instrumennya juga sama, dan sumbernya yaitu dari Setiadi 2010.2332. Selanjutnya, 3.8 uji validitasi dan uji rehabilitasi. Uji validitasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ketetapan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Selanjutnya, 3.9 yaitu tingkat capaian responden atau TCR. Untuk mengetahui masing-masing kategori dari setiap deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan tingkat capaian responden atau TCR dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
di mana TCR sama dengan RS per N dikali 100%. TCR sama dengan tingkat capaian responden, RS rata-rata skor jawaban, N sama dengan jumlah skor maksimum. Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear cocok digunakan atau tidak. Bila asumsi atau syarat yang dipenuhi akan berakibat koefisien regresi memiliki standar error yang besar. Yang terdapat beberapa poin juga di dalamnya uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji ini salah satu asumsi yang penting dan utama untuk model regresi berganda adalah bahwa variabel-variabel independen dalam model tersebut tidak ada diasumsikan, tidak ada multikolinearitasnya. Yang selanjutnya uji heteroskedositas, di mana uji ini berarti variabel variasi tidak sama untuk semua pengamatan. Yang keempat, uji autokolerasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antar data yang diurutkan berdasarkan waktu. Selanjutnya, pada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ini yaitu uji untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independennya dinaikkan atau diturunkan persamaan regresinya. Yang pertama uji T yaitu untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel. Yang kedua uji F. Uji F yaitu digunakan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga uji determinasi. Uji determinasi yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya pada 4.0 definisi operasional. Definisi operasional suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bila mana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi operasional suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberi arti atau memspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diberlakukan untuk mengukur variabel tersebut. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint ini. Salah-salah kata mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.